Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tutorial SIM-RS di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Kebidanan. Yang pertama ada Leni Sulaini, yang kedua ada saya sendiri, Siti Rohila, yang ketiga ada Fitri Lubis, keempat Mareta Evidela, kelima Damayanti, keenam Diana Lestari Dahliani, 7 Nur Aini, 8 Desi Nurmalasari, 9 Susi Susanti, dan yang terakhir yaitu Dian Rahmawati. Baiklah, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu tentang software di dalam tutorial SIM-RS ini. Perkenalan terlebih dahulu dengan software. Di software ini, di bagian atas ada beberapa menu, yaitu program untuk login, ubah password, dan keluar. Login ini nanti digunakan untuk login, keluar untuk menutup program, sementara ubah password itu adalah untuk setiap user yang nanti bisa diatur per menu ketika login untuk mengubah password. Kemudian ada menu presensi. Presensi ini ketika sudah jalan digunakan untuk via ambil kamera ataupun bisa menggunakan fingerprint. Kemudian informasi. Informasi itu untuk yang berkaitan dengan informasi yang ada di SIM-RS, baik itu pasien kamar inap yang sudah mondok, penggunaan tarif operasi, tarif rawat jalan, dan lain-lain sebagainya. Untuk masuk ke dalam sistem, pertama-tama kita mengklik menu login. Kemudian masukkan user dan password. Setelah masuk, ada keseluruhan menu yang terdapat di dalam SIM-RS. Di antaranya menu registrasi, tagihan rawat inap, rekam medis pasien, dan lain-lain. Kemudian ada input data tindakan, presensi manajemen penggajian, transaksi inventory obat, transaksi barang non-medis, kemudian ada juga aset inventaris barang rumah sakit, parkir rumah sakit, olah data pasien atau tagihan rawat inap dan rawat jalan, olah data penyakit, laporan PKK, laporan internal rumah sakit, ada juga tarif pelayanan dan keuangan rumah sakit, serta ada pengaturan program aplikasi SIM-RS. Terlebih dahulu, kita mulai dengan program tarif pelayanan dan keuangan rumah sakit. Kemudian, pilih tarif pelayanan dan keuangan. Kita mulai dengan input data tarif kamar, lalu klik menu kamar. Menu kamar di sini adalah data-data kamar yang sudah ada. Lalu, bagaimana sih cara menambahkan data kamar? Nah, di atas sini, di menu ujung atas sebelah kanan ada inputan atau program lampiran untuk referensi membuka form inputan kamar. Kemudian klik. Di sini ada angkrek, apotik pelamboyan, dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau pakai yang sudah ada, tinggal diklik untuk memilih, tekan di keyboard tombol spasi sehingga masuk ke sini. Saya ulangi, diklik terlebih dahulu, klik data yang ada di dalam tabel, kemudian kita klik spasi untuk memilih. Kemudian kalau kita ingin menambahkan data, di ujung bawah ada menu plus. Kemudian kita klik. Untuk menambahkan data kamar, kita masukkan data kamar misalnya dengan nama Melati atau ML. Kemudian klik simpan. Diulangi ya. Pertama-tama klik plus, tambahkan dengan nama Bougainville atau BG.
kemudian klik simpan. Bagaimana sih kalau kita mau menghapus? Misalnya Melati atau ML, kita centang, kemudian klik hapus. Lalu, bagaimana kalau kita mau mengedit? Misalnya, kita klik Dahlia, kemudian ubah kode kamarnya dengan DH, lalu klik ganti. Kemudian, kembali ke form yang pertama, klik keluar. Nah, di sini datanya belum berubah karena datanya tidak dimasukkan secara real time, sehingga kita harus merefreshnya sendiri. Ketika kita klik refresh, secara otomatis data akan berubah seperti pada tampilan. Kalau misalnya banyak kamar seperti ini, kita dapat mencari kamar di kolom pencarian, nanti akan muncul. Misalnya, kita mau menambahkan data yang bougainville. Kita tambahkan dengan BG DT01. Misalnya ini harganya 300.000. Kita ganti kosong. Kemudian di sini kita ganti dengan VIP. Kita klik simpan. Lalu seperti klik ini. simpan. Kalau kita mau merubah caranya sama, diklik terlebih dahulu. Misalnya ini kita mau merubah kodenya AP.0.1. Kalau sudah dirubah, baru kita klik tombol ganti. Nah, seperti ini. Cara menghapusnya juga sama, kita centang pada depan. Kalau misalnya ada banyak mau dihapus semua, nah kita tinggal centang-centang saja yang mana mau dihapus. Misalnya ini kita hapus, nah hilang. Kalau posisinya nanti ada kamar yang di sini sudah dipakai untuk transaksi, ini ketika kita klik biasanya ada konfirmasi bahwa kamar ini sudah dipakai dalam proses transaksi. Artinya data master tidak boleh dihapus seperti itu. Ini tadi adalah untuk proses kamar inap. Kita klik keluar. Oh ya, untuk pencarian di sini sudah saya sediakan pencarian per kamar maupun per statusnya. Kalau kita mau nyari yang kosong saja, maka yang tampil hanya yang kosong saja. Kalau kita yang isi, ya yang isi. Kalau semuanya, ya tampil semuanya seperti itu. Selanjutnya kita klik tombol keluar. Nih, kemudian kita pilih menu rawat jalan. Nah, ini adalah menu rawat jalan. Untuk memasukkan data tindakan, kita masukkan di sebelah kanan di sini ya. Ini ada nama tindakannya, misalnya adalah pemeriksaan dokter. Nah, di dalam tarif tindakan rawat jalan itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tindakan yang hanya ditangani oleh dokter, kedua tindakan yang hanya ditangani oleh perawat, dan tindakan yang ditangani oleh dokter dan juga perawat. Perlakuannya berbeda. Nah, kalau kita ingin memasukkan yang hanya dilakukan oleh dokter, kita masukkan jasa medis sarana rumah sakitnya atau bagian rumah sakitnya berapa. Misalnya nih 10.000. Kemudian jasa medis dokternya berapa? Di sini kita masukkan misalnya jasa medis dokternya itu 10.000. Nah, kalau misalnya menggunakan BHP atau paket obat yang menjadi satu dengan tindakan yang di atas ini tinggal diisi, tetapi kalau tidak dikosongin aja. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Karena ini hanya ditangani oleh dokter, maka secara otomatis perawat itu tidak punya hak. Maka total biaya perawat ini kita kosongkan, begitu juga dengan total biaya dokter dan perawat. Seperti itu. Maka yang hanya terisi itu adalah jasa medis dokter dan biaya total biaya dokter. Nah, kemudian kita pilih terlebih dahulu sebelum disimpan itu adalah kategori.
kategorinya kita pilih ini strip, bisa nanti ditambahkan juga sama seperti caranya yang ada di dalam tarif kamar tadi, tinggal diklik simpan saja. Nah ini. Kemudian kalau untuk memilih kategori sendiri, kita klik pilihannya, kemudian kita tekan spasi pada keyboard sehingga terpilih seperti ini. Unit atau poli kita klik dia di poli mana, misalnya ini adalah poli IGD. Nah seperti ini, maka yang terpilih adalah IGD. Memilihnya sama saja menggunakan spasi. Kemudian kenapa kok di sini ada unit IGD, poli gigi kebidanan dan lain-lain, nanti dimaksudkan di sistem ini bisa saja diatur di setiap tindakan kasiralannya itu hanya tampil berdasarkan poli yang dibuka, seperti itu. Misalnya ada pasien melakukan registrasi dia di poli IGD, maka nanti tarif tindakan yang terbuka di kasiralan itu hanya tarif yang ada di IGD saja. Kalau kita ingin melakukan tarif ini secara umum, nanti tinggal diatur di menu pengaturan pada Kanshehemesnya. Kemudian untuk bayarannya ini saya pilih yang strip, kemudian saya klik simpan. Nah pemeriksaan dokter ini adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter, kemudian kita coba tambahkan kode tindakannya, tidak boleh sama, misalnya ganti dengan 9, Atau misalnya pemeriksaan bidan, jasa rumah sakit misalnya 10.000, paket BHP-nya 0, jasa medis perawat, paramedis, entah itu bidan ataupun perawat, kita masukkan misalnya 5.000. Kemudian kita enter karena ini yang menangani hanya perawat. Dokter tidak mendapatkan bagian secara otomatis. Ini kita nolkan. Total biaya dokter kita nolkan. Kemudian total biaya dokter dan perawat kita nolkan. Simpan. Seperti itu caranya. Kita tambah lagi yang digunakan untuk pemeriksaan dokter dan perawat. Pemeriksaan umum atau polinya kita pilih kembali. Misalnya kita tambahkan biar bisa dipakai secara umum. Kita tambahkan poli umum. Kemudian jika ada biaya registrasi untuk pasien baru, ini kalau yang mau dipindahkan nanti ketika ada yang registrasi secara otomatis, dipilihnya akan memisahkan registrasi baru dengan registrasi lama. Registrasi baru misalnya 10.000 untuk pasien baru, kemudian pasien lama diisi 5.000. Kita refresh, kita pakai poli umum, bayarnya kita pakai strip lagi. Memilihnya menggunakan spasi pemeriksaan umum jasa rumah sakit 10.000. Kemudian BHP medisnya mungkin karena dibutuhkan buat perban dan lain-lainnya 10.000. Jasa medis perawatnya misalnya perawat dapat 5.000 karena sudah menjadi asisten dokter dan jasa dokter 10.000, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian di sini total biaya perawat, kalau misalnya ini mau dijadikan tindakan opsional, bisa ditangani dokter atau perawat sendiri, maka total biaya BR ini tidak perlu dikosongkan, biar nanti kecas atau masuk ke jasa medis perawat atau dokter secara otomatis. Untuk total biaya perawat masuk dan total biaya dokter masuk, tetapi harus ditangani 2 orang ya. Ini kita nolkan. Jadi yang dipakai adalah tindakan dokter dan perawat. Kemudian simpan. Kemudian kita lanjut menu tarif rawat inap. Caranya sama seperti inputan dari rawat jalan. Masukkan terlebih dahulu nama tarifnya, misalnya visit dokter spesialis atau polinya kita pilih strip. Kamarnya misalnya kita ambil secara umum saja. Kita pakai anggrek dulu, kemudian bayarnya kita juga sama untuk memilih menggunakan spasi. Kita jasa medis rumah sakit 10.000. Kemudian kalau visit tidak ada, kita masukkan jasa medis perawatnya karena biasanya perawat memberikan asistensi atau menjadi asisten dokter selama visit.
jasa medis dokternya misalnya 45.000, kemudian enter, kita nolkan, kemudian simpan. Seperti ini. Kalau sudah, kita pilih keluar. Untuk menghapus caranya sama saja. Dicentang semua, kemudian klik, ada beberapa, misalnya ini sudah diklik hapus, kalau sudah klik keluar.